Oke, sebelum kita ke Bang Saud yang bisa menjawab pertanyaan menggantung tadi, saya kembali ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, sudah kita lihat ya bagaimana langkah penegak hukum semangat memberantas korupsi ini terlihat sekali. Tapi kembali lagi, kalau misalnya ingin memberantas sesuai dengan kata Pak Prabowo, langsung memberantas bahkan sampai kakapnya, ini apa yang harus lebih dahulu dilakukan? Ya, yang paling penting adalah kontinuitas dari semangat pemberantasan korupsi. Bukan main gebrakan-gebrakan di dalam 100 hari. Kalau itu ansih, meledak pertama ujungnya korupsi lagi. Kontinuitas semangatnya itu yang harus dibangun, sistemnya harus dibangun, pembersihan aparat penegak hukumnya harus ada, indeks biaya penanganan perkara harus diperbaiki. Contoh yang paling sederhana adalah KPK memberantas kasus korupsi. Indeks biaya penanganan perkara cukup. Kemudian gajinya bagus. Bagus KPK. Padahal di KPK sebenarnya orang-orangnya orang dari kepolisian dan kejaksaan juga. Akhirnya mereka berintegritas. Untuk biaya penanganan perkara cukup. Nggak perlu lari sana sini. Coba misalnya kepada aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, khusus yang unit pemberantasan korupsi. Kita sekali lagi mengatakan khusus unit pemberantasan korupsi, jadikan pasukan elit. Ya, kemudian berikan penggajian yang cukup kepada mereka. Kemudian indeks biaya penanganan perkara cukup, samakan dengan KPK. Kewenangan yang disamakan, jangan dianaktirikan. Kalau KPK seperti anak emas, polisi jaksa anak tiri, akhirnya nanti akan terjadi korupsi oleh aparat penegak hukum sendiri. Yang ujung-ujungnya aparat penegak hukum itu sangat luar biasa gagah berani memberantas korupsi kepada orang lain. Tapi pada saat bersamaan ketika sedang memberantas korupsi, mereka juga melakukan perbuatan korup gila-gilaan. Ini omongan saya ini bukan omongan penghujatan, tapi omongan yang didasarkan kepada semangat untuk mengatasi masalah tadi. Dan boleh tanya sama semua rekan-rekan yang bergerak di bidang praktisi, benar nggak omongan saya? Nah, salah satu cara benahi sistem penggajian, sistem indeks biaya penanganan perkara. Kalau Anda gaji polisi, Anda gaji jaksa yang menangani kasus korupsi seperti sekarang, tapi Anda hanya pecut, ayo semangat berantas korupsi, nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Karena apa? Ujung-ujungnya begini. Dan nanti akhirnya pemberantasan korupsi itu jadi jualan politik. Setiap presiden ngomong berantas korupsi. Pak Prabowo, apabila pada zaman Anda pemberantasan korupsi seperti masa-masa lalu juga, habis hopeless masyarakat. Nggak tahu lagi kepada siapa lagi bisa diharapkan pemberantasan korupsi. Satu. Yang kedua, sayangnya adalah kabinet yang disusun oleh Pak Prabowo, yang sebenarnya 2019 mereka umumnya tidak pendukung Pak Prabowo. Ya. Nah, kemudian duduk di dalam kabinet kemarin yang umumnya adalah orang-orang yang kita dengar di publik bermasalah secara yang berkaitan dengan korupsi. Sekarang dia tetap menjadi pimpinan. Oleh karena itu, yang harus diawasi oleh Pak Prabowo siapa? Yang mendampingi beliau dan ring satu beliau yang ikut membantu beliau. Jangan mereka korupsi. Jadi fokusnya sekarang yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo adalah bukan hanya bakar-bakar terhadap korupsi yang sudah terjadi, ramai euforia dan tangkap, ramai tok. Tapi nanti di level kabinet ya sama aja, nggak jauh-jauh beda dengan yang sudah-sudah. Ya, apalagi jabatan-jabatan yang sama masih dipegang oleh orang-orang yang sama, paling putar-putar doang. Baik, Bang Nasrullah. 1001 bentuk bisa dilakukan. Tapi saya ingin tadi menanggapi yang disampaikan Pak Saud sedikit. Oke, memang Pak Saud yang Bapak katakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu sudah menjadi topik bahasan kami. Para akademisi, tim yang menyusun kasus korupsi, tim yang menyusun Undang-Undang Tipikor, kita sudah ingin merubah pasal 2, pasal 3, kemudian kerugian keuangan negara. Tetapi saat itu adalah tekanan dari lembaga-lembaga tertentu yang begitu mencuat hebat di permukaan. Termasuk dari lembaga yang pernah dipimpin oleh Pak Saud, mungkin bukan pada zaman kepemimpinan Pak Daud, mengkritisi tim itu.
Baik, Anda Bang boleh Nasrullah. tanya Pak Saud sama Prof. Andi Hamzah bagaimana hujatan itu. Tetapi saya setuju dengan semangat yang Bapak sampaikan, itu harus dibenahi. Tidak ada korupsi di berbagai negara di dunia terkait kebijakan. Semua ini semua sektor Kalau harus dibenahi, Bang kebijakannya itu Nasrullah. tidak Sepakat, baik. Bang Nasrullah, ada kalimat yang harus dikomentari Bang Saud Situmorang, jangan euforia di awal saja. Tangkap sana, tangkap sini, tapi harus konsisten. Iya, harus dour ya, Betul. semangatnya. Jadi dia harus sustain. Jadi memberantas korupsi kalau up and down kayak roller coaster gitu ya. Nanti indeksnya kita berharap nih naik nih, dia naik terus sampai di atas Malaysia lah kita 60 gitu ya, di atas sedikit gitu. Karena Pak Prabowo kan pinginnya ekonomi tumbuh 8%. Kalau tumbuh ekonomi 8% sih di banyak tempat saya bilang regresi linearnya indeks persepsi korupsinya harus 60. Jadi kalau nanti itu up and down terus berupa gimmick saja gitu ya, itu akan lebih sulit kita. Tapi kita percaya ini kan baru beberapa hari gitu. Jadi sementara ini kita masih bisa berharap banyak seperti yang disampaikan Nasrullah tadi. Sustainability itu menjadi bagian yang paling penting dalam pemberantasan korupsi. Jadi ibaratnya kayak kita olahraga kalau nggak teratur kan pegel badannya. Kalau tiap hari fisiknya pasti dia akan lebih baik gitu. Kira-kira gitu. Dia harus exercise tiap hari. Oke, ini salah satu yang menjadi perhatian juga. Apakah ini mungkin ada, kalau dari pandangan Bang Saud sendiri, sektor-sektor mana ini yang sebenarnya harus menjadi perhatian? Apalagi ketika Pak Prabowo mengatakan harus sampai diberantas sampai akar-akarnya. Iya, itu baik di pendapatan dan pengeluaran ya kan. Dua sektor itu di pendapatan. Kan kita tahu bagaimana Prabowo juga mengatakan bahwa dia mau naikkan tax ratio kita. Karena susah juga kalau kita mau tumbuh sekian persen supaya kita bisa lompati medium income trap nanti itu. Untuk tumbuh 8% kan medium income trapnya harus kita tingkatkan sehingga kemudian pendapatan harus ditingkatkan. Kemudian bagaimana sektor bisnis. Sektor bisnis ini kan termasuk yang sangat menjadi perhatian. Karena memang 70% lebih ekonomi itu kan di swasta. Ya, oleh sebab itu bagaimana menjaga mereka, menjaga daya saing, persaingan yang sehat. Jadi memang secara simultan banyak sekali variabel-variabel yang disampaikan oleh 9 lembaga yang menilai anti korupsi ini. Cara kita bersaing, cara kita menegakkan hukum. Terus kemudian tadi Pak Nasrullah mengatakan bagaimana kepolisian, bagaimana kejaksaan, bagaimana TNI, bagaimana pegawai negeri, dosen, semua itu swasta. Itu kan akan membangun daya saing sehingga kemudian investor datang ya kan, karena kita perlu banyak uang juga untuk kemudian membangun tenaga kerja dan seterusnya. Jadi secara bersamaan memang banyak yang harus secara serentak. Jadi itu kan menjadi lebih gampang kalau semua menteri yang tadi berisiko tinggi, saya sebutkan jumlah menteri yang disebutkan oleh Pak Nasrullah tadi berisiko tinggi ya, karena kita belum bisa memutuskan dia salah atau tidak, sampai orang benar-benar salah. Mereka memang memiliki risiko tinggi, ya mungkin presiden sudah mulai ngelihat tuh, ini yang berisiko tinggi, ini harus dijaga, sehingga kemudian ya mereka mendorong apa yang kita sebut sebagai good governance. Good governance itu kan salah satu yang disebutkan di dalam Undang-Undang 30 2004. Bahwa Anda dalam melaksanakan sesuatu harus transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan. Nah teori-teori begitu saya yakin Prabowo paham. Baik, Bang Teguh Nasrullah singkat Bang, tata kelola birokrasi yang akuntabel, yang transparan, yang bersih, jauh dari korupsi. Ya, sebenarnya sederhana. Pertama, Pak Prabowo harus menjaga tidak ada koruptif di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan. Yang kedua, jangan ada korupsi dalam tanda kutip ketika menyusun RAPBN, RAPBD. Kemudian bagaimana pengesahan RAPBN, RAPBD, apalagi APBNP. Jangan ada permainan di lembaga legislatif untuk itu. Kemudian, nah yang harus benar-benar dibenahi adalah pergerakan kami yang bergerak di bidang aparat penegak hukum. Profesi advokat, ya, penyidik, penuntut umum, hakim, panitera, lembaga pemasyarakatan, itu dulu harus bersih. Kalau di titik itu sudah bersih, orang lain pada takut korupsi. Karena apa? Aparat penegak hukum tidak ada kompromi. Tapi kalau di titik kami ini masih rawan bisa tawar-menawar, maka tidak ada takutnya pelaku korupsi ketika nanti bermasalah, masih ada ruang untuk penyelesaian. Tapi percaya saya, benahi hakim. Ya. Selama hakim bersih, tidak akan terjadi kejahatan. Baik. Nah, integritas Pak Prabowo saya percaya, semangat Pak Prabowo saya percaya. Yang saya khawatirkan adalah dendayang di samping beliau. Okay. Pendamping beliau tidak punya kemampuan sedikit pun untuk menangkap
alur pikiran beliau. Itu yang saya khawatir. Oke, integritas dan juga semangat yang tentunya sangat dinantikan masyarakat Indonesia agar terus konsisten. Terima kasih sekali lagi Pak Teguh Nasrullah, terima kasih juga Bang Saud Situmorang sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Salam Pak Saud, salam hormat.